Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Habib Maulana dengan NPM 06 2023 dari 1.07680. Di sini soal praktikumnya yaitu apa yang dimaksud dengan relasional G dan sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam relasional G. Jawabannya adalah yang dimaksud dengan relasional G adalah identifikasi satu atau sekelompok kolom yang nilainya dapat membedakan secara unik tabel-tabel tersebut. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam relasional G, yaitu yang pertama relasional G, kandidat G, primary G, alternate G, forgen G. Kemudian apa fungsi dari primary G dalam sebuah tabel database? Jawabannya adalah untuk membedakan tabel-tabel secara unik dalam tabel, mengidentifikasi suatu data secara unik, tetapi juga dapat mewakili setiap baris data pada entitas. Kemudian, mengapa sebelum membuat database diperlukan untuk merancang sebuah model data terlebih dahulu? Kan alasannya agar mendapatkan efisiensi dan efektif serta support seluruh karyawan perusahaan agar lebih mudah dalam memperoleh dan menyimpan data, lebih mudah dalam integrasi data yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dimanajemen dengan akurat dan terhindar dari error. Memiliki skalabilitas yang lebih besar untuk menyimpan banyak data sekaligus. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memanajemen data dapat digunakan secara efisien karena sudah tidak membutuhkan support hardware untuk menyimpan data. Kemudian soal selanjutnya yaitu buatlah sebuah IRD sederhana tentang rental iPhone. Di sini terdapat entitas customer, relation penyewa, entitas iPhone, entitas kasir. Yang mana entitas customer ini memiliki ID customer sebagai primary, memiliki atribut ID customer sebagai primary, kemudian email, atribut telepon, atribut alamat dan double. Kemudian relasi antar customer dan iPhone. Ini customer ke iPhone, satu customer bisa dimiliki atau menyewa beberapa iPhone. Banyak iPhone bisa dimiliki satu customer. Kemudian relasi iPhone ke kasir yaitu many to one. Banyak iPhone bisa dimiliki satu kasir bisa dimiliki oleh banyak iPhone. Begitu. Kemudian dari soal nomor 4, tentukan kardinalitas dari tiap tabel. Entitas iPhone memiliki atribut ID iPhone, varchar 26 sebagai primary key, tipe enum. Di sini saya menggunakan enum karena apa? Karena ini karakteristik enum itu untuk karakteristik seperti manusia, laki-laki, perempuan gitu ya. Di sini saya terapkan enumnya. Tipenya maksudnya di sini enum tipenya itu XR, kemudian 11 Pro Max, 11 mini, 12 Pro Max, 12 mini, 13 Pro Max. Kemudian email varchar, memilih varchar karena email ini nanti tidak ada pengolahan, penjumlahan, pengurangan atau pembagian. Tahun keluar dengan not nol, tidak kosong. Kemudian entitas customer memiliki atribut ID customer, ent primary key, kemudian email, nomor telepon, alamat teks, kemudian kasir memiliki
atribut kasir, yaitu memiliki tanggal pinjam, harga. Kemudian dari nomor 4, ubahlah IRC yang sudah dibuat menjadi CDM dan PDM. Yang pertama yaitu CDM. CDM-nya yaitu seperti ini. ID customer, ini efek tanda PNDK, kemudian email sebagai barter, nomor telepon barter, alamat teks. Kemudian di sini iPhone, ID iPhone sebagai primary key, kemudian tipe, email, tahun keluar, ID kasir, tanggal pinjam data, harga. Dan di sini sebaiknya batasannya 50, 13, 26, 20. Ini 20 ini sebaiknya itu ditaruh di PDF. Harusnya begitu. Kemudian di PDN seperti ini, Pak. Dan lanjut. Di sini soal yang pertama yaitu perbedaan dasar antara primary key dan unique. Primary key satu atribut di mana tidak saja mengidentifikasi suatu data secara unik, tetapi juga mewakili setiap baris data pada entitas. Begitu. Misal di fortune key nanti di fortune key kan ke primary key begitu. Kemudian unik, setiap baris dalam kolom tertentu membutuhkan nilai yang unik, berarti tidak boleh duplikat. Kemudian, apa yang terjadi jika kita menetapkan unik pada kolom yang mengizinkan nul? Yang mengizinkan nul, ya tidak terjadi apa-apa jika kolom berisi batas kunci utama, maka tidak boleh kosong. Kemudian, jelaskan bagaimana constraint seperti not null, check, dan default dapat mencegah human error dan serangan data, misal SQL injection. Di not null, batasan ini menentukan bahwa kolom tidak boleh memiliki nilai nol atau nilai kosong. Cek. Nah, cek ini saya pahami adalah seperti if else. Memastikan berarti ada kondisi. Memastikan bahwa nilai yang dimasukkan dalam kolom harus dipenuhi dengan kondisi. Nah, dengan kondisi yang diberikan dengan kata lain, fortune key menentukan apakah nilai yang terkait dengan kolom itu valid atau tidak dengan kondisi yang diberikan. Kemudian default, menyatakan nilai default untuk kolom tertentu, di mana kita belum menentukan nilai apapun. Semisal nama, nanti di defaultkan anonymous. Ketika nama tidak diisi, maka isinya anonymous. Begitu. Kemudian selanjutnya yaitu buatlah database untuk sistem penjualan sederhana yang terdiri dari 3 entitas utama: produk, pelanggan, penjualan. Terapkan primary key, fortune key, unique, not null, dan check. Yang pertama yaitu membuat tabel produk. Sebelumnya ini yaitu membuat database yaitu penjualan. Di sini saya membuat tabel produk dan ID produk, integer, nama produk quarter, harga desimal, stok, dan sini nanti di dash produk adalah keluar. Kemudian tabel pelanggan yaitu memiliki ID pelanggan, nama pelanggan, alamat. Kemudian tabel penjualan nanti memiliki ID penjualan sebagai primary key. ID produk integer not null ini nanti untuk menyimpan fortune key yang diambil. ID pelanggan, tanggal date, jumlah. Nah, ini fortune key dari ID produk. ID produk ini tadi ditekan fortune key yang mana mereference produk ID yang mereference dari tabel produk yang kata kuncinya ID produk. Nah, begitu.
Kemudian ini outputnya. Kemudian setelah membuat tabel-tabel tersebut, tambahkan kolom email ke tabel pelanggan dengan tipe varchar 100 dan pastikan email tidak boleh kosong. Di sini langsung saja kita menggunakan alter table untuk menambahkan membuat tabel, menambahkan kolom email ke tabel pelanggan gitu. Begini, add email varchar not null, kan tidak boleh kosong, not null. Begini, ini outputnya seperti ini. Kemudian di sini soal praktikum yang pertama, buatlah sebuah tabel produk yang memiliki kolom-kolom berikut: ID produk, integer, primary key, nama, varchar, kategori enum, elektronik, furnitur, pakaian, harga, desimal, stok integer. Kemudian tambahkan data produk pada tabel. Kartu Asus, elektronik 90, ini M10, ini headset gaming. Di sini membuat tabel produk. Di sini sebelum membuat tabel itu membuat database dulu. Yaitu di sini database-nya yaitu penjualan, script table produk, ID, nama, atributnya memiliki atribut ID produk sebagai primary key, nama varchar, kategori enum, kemudian harga desimal 10,2, stok integer, query, kemudian diinsertkan seperti ini. Karena tadi ID produk saya tidak auto increment, jadi saya masukkan satu persatu. Ketika integer begini, ketika varchar ditambah titik 2 seperti ini atasnya 64.000,5, 64.000, terus 5 ini stok. Kemudian saya cek apakah saya insert, saya tadi berhasil, dan select bintang from product. Begini hasilnya. Pada sebuah perusahaan, seorang admin ingin mencari sebuah nama karyawan dengan update tertentu untuk memberikan sebuah gaji dengan query SQL. Apa admin tersebut mencari nama karyawan? Tulis juga contoh query-nya. Yang pertama, saya membuat tabel pegawai, kemudian saya insertkan Abdi Habib Maulana. Di sini saya sesuai soal mencari sebuah nama karyawan dengan abjad tertentu. Itu langsung saja kita memakai where nama pegawai like nama pegawai nanti like K persen. Ini maksudnya K di depannya diawali dengan K, yang mana nama pegawai diawali huruf K. Ini kan Habib saya saja. Kemudian setelah menambahkan data dari soal nomor 1, kemudian ubah harga semua produk dalam kategori elektronik yang harganya kurang dari 1 juta menjadi 1 juta. Jadi berarti kita mengupdate harga produk tadi dalam kategori elektronik. Jadi yang elektronik yang harganya kurang dari 1 juta menjadi 1 juta. Langsung saja update produk. Yang diupdate, update tabel produk yang harganya nanti menjadi 1 juta. Di mana kita filter, di mana kategori elektronik, di mana kita memfilter kategorinya elektronik dan harga kurang dari 1 juta. Jadi nanti
di tabel produk di kategori yang elektronik, kategori elektronik, nanti elektronik dan harganya kurang dari 1 juta, nanti akan diset harganya menjadi 1 juta. Gitu, seperti ini contohnya. Elektronik. Nah, kemudian setelah mengerjakan halaman nomor 3, buatlah query untuk menampilkan kategori produk dengan rata-rata stok terbanyak, urutan dari yang terbanyak. Ascending, descending. Select nama, kategori, harga, stock from produk, dari produk, order by stock descending. Seperti ini hasilnya. Kemudian tampilkan semua kategori yang memiliki minimal total stok 10 dan minimal total harga 2 juta. Langsung saja kita tampilkan semua kategori. Langsung saja kita select kategori from product, group by kategori, group by kategori, group by kategori, having sum stok kurang dari sama dengan 10 dan sum harga kurang dari sama dengan 2 juta. Ya, elektronik. Kemudian berikan analogi DML sesuai yang kamu ketahui. Analogi DML yang saya analogikan yaitu toko seragam. Sebenarnya ketika ingin menambahkan baju seragam, itu yang dinampakkan insert. Kemudian mengubah keterangan baju seragam seperti halnya stok baju, itu tambahkan update. Kemudian membuang pakaian yang dikirim dari dalam atau jual, dan perusahaan itu dinamakan delete. Kemudian yang dinamakan select itu mengecek daftar baju seragam yang ada di toko seragam. Nah, lanjut. Apa yang dimaksud dengan koneksi database? Menghubungkan ke database agar dapat mengakses, membaca, menulis, memperbarui, atau menghapus data yang ada dalam database. Fungsinya menjalankan DML. Jelaskan perbedaan antara inner join, outer join. Setelah berikan contoh situasi di mana Anda menggunakan inner join daripada outer join. Inner join. Data yang akan ditampilkan hanyalah data yang memiliki pasangan. Jadi yang tidak memiliki pasangan atau persamaan tidak akan muncul. Kemudian outer join menampilkan semua data dari salah satu tabel meskipun tidak memiliki pasangan yang cocok di tabel lain. Contoh situasi di kampus menggunakan inner join karena hanya ingin atau untuk data mahasiswa yang memiliki kecocokan itu tampil pada tabel berikut. Setelahnya, tampilkan tabel tersebut dalam halaman web menggunakan PHP dan HTML. Seperti ini. Membuat tabel di tabel pertemuan 5 terlebih dahulu dengan hasil begini. Kemudian ditampilkan di web seperti ini dengan sintak dan shortcut file function PHP. Ini apa? Untuk koneksi ke MySQL, localhost root, saya ini username, ini password, kemudian ini database-nya. Saya import di variabel db. Function query seperti ini. Ini untuk membaca semuanya, nanti tinggal panggil saja.
Oh, di sini. Eh ini di file index.php. Tadi kan if kita cek if ini bukan try catch ya, bukan try catch. Ini if else. Jika tidak ada DB, maka tampilkan koneksi gagal. Kemudian jika sukses, maka nanti tampilkan koneksi tetap berhasil. Wadah sama dengan query select bintang from pelanggan. Pelanggan ini tabelnya yang ada di database pertemuan 5076880. Kemudian di bawahnya nanti HTML. Di sini sebentar. Oh iya. Di sini membuat tabel ID pelanggan, nama pelanggan, kota. Kemudian kita for each wadah as wadah row. Nah, di sini wadah as wadah row. Di sini, nah di sini wadah ini variabel wadah ini menyimpan query yang mana query-nya yaitu mengambil dari pelanggan. Kita lihat fungsinya. Nah, di sini function query. Nah, ini dia query-nya. Nanti ditangkap oleh query. Di sini nanti ditangkap oleh query sini. Jadi lemari ini berisikan MySQL, DB, dan query. Kemudian mangkok ini sebagai array-nya, yang mana nanti isi per baris itu MySQL fetch assort lemari. Nah, ini itu array yang berupa string. Jadi ini nanti kita tinggal panggil nama kolomnya, stringnya seperti ID ya ID, nama begitu. Kemudian kalau sudah langsung kita masukkan ke isi per baris, langsung kita masukkan ke mangkok secara bergantian. Begitu. Jadi kolom nama disimpan di mangkok, kemudian kolom ID disimpan di mangkok sini. Kemudian tinggal panggil wadah as wadah row. Di sini wadah row. Nah, ini fungsi MySQL affected assort, fetch assort itu seperti ini. ID pelanggan, langsung nama kolomnya, nama pelanggan, kemudian kota. Seperti ini, nanti ada tes. Kemudian dari halaman 3 tambahkan query untuk group pada tabel tersebut menggunakan PHP dan HTML dalam halaman web. Seperti ini. Langsung saya tambahkan function tambah. Function tambah ini nanti di file functions yang berisikan beberapa function, yaitu nama, HTML special cars agar menghindari untuk menghindari apa yang tidak diinginkan. Dari data ini nanti nama pelanggan. Nama pelanggan disimpan di data, kemudian disimpan di variabel nama. Query-nya insert, masukkan ke tabel pelanggan, yang mana kolom nama pelanggan, kota, dengan isian nama asal. Begitu. Ini untuk menangkap nama pelanggan yang nanti yang ada di HTML-nya. Disimpan di nama untuk dijadikan untuk bisa masuk ke tabel pelanggan. Seperti ini tambah tambah. Oh, di sini.
Ini dia tadi. Nama pelanggan, inputan nama pelanggan ini nanti disimpan di sini. Di sini ditangkap oleh data, kemudian disimpan di nama. Kemudian tadi kan sudah menangkap inputannya, baru dimasukkan ke database pada tabel pelanggan. Gitu. Kita kembalikan MySQL affected rows, begitu. Kemudian tambah, terusnya dihapus. Untuk dihapus, menambahkan function hapus dulu. Delete from pelanggan, where ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Jadi ketika nanti ada aksi delete dan hapus, delete dan edit, nanti ketika kursor ini nanti ke delete, itu nanti di bawah kiri sini, di bawah kiri, astaga, nanti di bawah kiri pojok sini nanti ada apa namanya ID-nya yang berhasil ditangkap, gitu. Kemudian edit, ini juga mau apa? Get update, berarti kalau edit berarti mau nggak update. Dengan query update pelanggan, set nama pelanggan sama dengan nama ini nanti diambil dari sini, dari ini nama edit, dari sini, dari nama pelanggan. HTML-nya tidak saya serahkan di sini, pelanggan tambah, di sini nanti aksinya edit atau hapus, begitu. Ini kemudian lanjutkan dari soal nomor 3, buatlah tabel berikut. Buku pemesanan, buku ID buku, judul buku, kategori. Pemesanan, ID pesanan, ID pelanggan, ID buku, jumlah, tanggal pesanan. Kemudian buatlah query inner join untuk menampilkan data buku yang pernah dipesan. Berarti kalau inner join ada kecocokan, nanti yang bisa keluar jumlah transaksi pemesanan dan jumlah total buku, jumlah transaksi pemesanan dan jumlah total buku. Yang dipesan untuk membicarakan jumlah total buku terbanyak. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nanti punya seperti ini. Langsung saja. Tadi saya insertkan terlebih dahulu. Kemudian, nah di sini. Create table version key. Inner join-nya di sini. Select, kita tampilkan buku, kita ambil buku yang mana di kolom judul buku, menghitung pemesanan, penghitung ID pemesanan,
Kemudian di sini hitung kon ini untuk menjumlah, nanti disimpan di apa, kolom jumlah transaksi. Ini kon ini untuk menjumlah transaksi pemesanan. Pemesanan. Kemudian sum pemesanan jumlah as total dipesan dari pemesanan. Inner join buku on pemesanan. ID buku sama dengan buku ID buku. Grup by buku mengambil judul buku. Kemudian order by total dipesan descending. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini judul buku, jumlah transaksi, total dipesan. Begitu. Lanjut ke selanjutnya, yaitu sebutkan fungsi dan manfaat normalisasi data, meningkatkan konsisten dan integritas data, mengurangi duplikat data, redundasi, meningkatkan performa basis data, mengurangi anomali pada proses insert, update, dan delete. Kemudian, sebuah tabel pendaftaran kursus memiliki struktur sebagai berikut. P01 Andi Setiawan, Budiartono, Andi Setiawan, Tita Lestari. Lakukan normalisasi sampai 3NF, jelaskan setiap tahapan normalisasi yang dilakukan 1NF, 2NF. Jadi 1NF itu syaratnya yaitu sekolom dalam tabel hanya mengandung satu nilai data, maksudnya satu kolom. Ini kolom ini dalam tabel hanya mengandung satu nilai. Ini satu nilai. Contohnya contoh dua nilai itu ini koma, ini misalnya web programming, koma AI begitu. Ini sudah memenuhi. Kemudian 2NF, syarat 2NF harus memenuhi syarat 1NF. Semua atribut non key harus bergantung secara penuh pada kunci primary key. Contoh nih, di tabel pertama, kita misalkan tabel peserta. Tabel peserta ini ya, jadi atribut non key itu nama peserta sama alamat ini. Andi, atribut yang non key, atribut ini pada tabel peserta memiliki atribut ID peserta sebagai primary key, kemudian nama peserta dan alamat peserta ini sebagai non key. Yang mana non key harus bergantung pada ID peserta. Begitupun halnya. Kemudian 3NF, setiap kolom non key tidak bergantung pada kolom non key lainnya. Maksudnya itu non key ini tidak bergantung pada non key ini, begitu. Kemudian jelaskan tujuan penggunaan create view dalam SQL dan berikan contoh kasus praktis. Menyembunyikan kolom atau baris, fungsi built-in layer, menampilkan hasil dari perhitungan, menyediakan level isolasi antara date tabel dan view data pengguna. Setelah melakukan normalisasi dari soal nomor 2, buatlah sebuah view bernama view laporan pendaftaran yang menampilkan nama peserta, nama kursus, harga kursus, tanggal daftar. Oke. Yang pertama itu ya jelas create table pendaftaran, kemudian insert into pendaftaran kursus, kemudian create view laporan pendaftaran, as select nama peserta, nama kursus, harga kursus, tanggal daftar, form pendaftaran kursus. Nah,
nanti akan keluar, langsung kita select, nanti keluar seperti ini. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan deskripsi berikut buat IRD, kemudian jabarkan menjadi CDM dan PDM. Anggota, ID, buku, peminjaman, ketika atribut ID pinjaman, ID anggota, ID buku, tanggal. Ini IRD-nya. Anggota memiliki atribut nama, ID anggota sebagai pribadi, alamat, nomor telepon. Kemudian di sini buku memiliki primary key, ID buku. Jadi satu anggota bisa memiliki banyak buku. Banyak buku bisa dimiliki satu anggota. Gitu. Ini anggota one to many, peminjaman ke buku many to one. Gitu. Nah ini 20, 100, 150 itu adalah constraint, baiknya itu berada di PDM seperti ini ya, PK ini. Kemudian buatlah sebuah seluruh tabel beserta constraint dari soal sebelumnya seperti private key, virgin key, not null, check. Create tabel anggota, ID anggota, insert primary key, nama varchar, alamat tes, teks, nomor telepon, varchar, cek, nah, cek length, nomor telepon kurang dari sama dengan 10, dicek dulu. Kemudian create table, masukkan data berikut pada masing-masing tabel. Mulyono, Elbale, Joko Anwar. Buku program dasar, langsung kita aplikasikan. Insert into anggota values seperti ini, insert into buku seperti ini, kemudian hasilnya ini. Kemudian tampilkan jumlah total peminjaman yang dilakukan setiap anggota. Hanya tampilkan anggota yang meminjam lebih dari satu kali. Berarti sini inner join. Select A anggota. Ya, anggota. Select tabel anggota yang kolom nama, as nama anggota, dan simpan di nama anggota. Count hitung ID peminjaman, nanti disimpan di jumlah peminjaman from anggota alias A, dialiaskan A, join peminjaman. Ini cara cepatnya yaitu join peminjaman P using ID anggota. Kemudian cara biasanya join peminjaman yang saya aliaskan P on tabel tabel anggota yang mengambil ID anggota sama dengan P ID anggota. Group by A ID anggota, A titik nama. Having count P ID peminjaman lebih dari satu. Nanti kalau ada kecocokan lebih dari satu, maka nanti keluar. Kemudian dari soal sebelumnya, buatlah query view peminjaman aktif. Teman-teman, data anggota yang masih meminjam buku belum mengembalikan, lakukan update pada salah satu data dalam view tersebut untuk mengisi tanggal kembali sesuai tanggal hari ini. Create view peminjaman aktif as select ID peminjaman, anggota, buku, judul as judul buku, nanti simpan sini. Kemudian di peminjaman kita ambil tanggal pinjam, tanggal kembali,
kemudian dari peminjaman yang saya ataskan P, kemudian join anggota, saya ataskan ang, on P pinjaman ID anggota sama dengan anggota ID anggota, ya kan. Kemudian join buku, ID buku peminjaman kan ada ID bukunya, kemudian sama dengan buku ID buku, where peminjaman tanggal kembali is null. Langsung kita tampilkan. Oh, ini tambahan waktu asistensi. Kemudian ini hasilnya. Awalnya 0, kemudian ketika saya update tanggalnya ini nanti akan berubah. Akan hilang dari daftar. Kemudian, buat query untuk menampilkan laporan peminjaman dengan format seperti berikut. Lil Balil, MySQL dasar Andi belum dikembalikan. Mulyono, pemegang dasar sudah dikembalikan. Kolom info buku merupakan hasil gabungan judul dan penulis menggunakan concat. Kolom satu ditentukan menggunakan if atau case. Di sini select anggota, nama as, nanti disimpan di nama pelanggan, kemudian kemudian concat, nanti buku judulnya, judul buku, nanti itu ditimpa atau ditambahi ini, kemudian ditambahkan buku penulis, maksudnya direndetkan. Ini dulu judul buku, nanti judul mana judul. Ini seperti ini kan nanti judul buku, kemudian thread buku nulis, nanti disimpan di info buku. If peminjaman tanggal kembali is null, belum dikembalikan, atau sudah dikembalikan as status, disimpan di status. Kemudian from peminjaman kita joinkan anggota dengan peminjaman yang mengambil ID anggota dan anggota ID anggota. Join buku on peminjaman ID buku dan buku ID buku. Nanti akan hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya. Terima kasih banyak.